Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci sebagai tuntunan hidup umat Kristiani memberi banyak petunjuk untuk menjalani kehidupan berdasarkan sabda Tuhan. Kitab suci tidak selalu menyajikan petunjuk kehidupan secara eksplisit, namun juga dengan perumpamaan. Lalu, bagaimana jika perumpamaan tersebut divisualisasikan dalam bentuk nyata? Visualisasi tersebut dapat kita temui salah satunya seperti yang terdapat dalam diorama yang menggambarkan perumpamaan menjala manusia yang menjadi koleksi Museum Lembaga Kitab Suci Indonesia di Jalan Salemba Raya, Jakarta. Dalam diorama tersebut, perumpamaan menjala manusia ditampilkan melalui gambaran perahu nelayan yang dinaiki 4 orang. Perahu tersebut seukuran laptop, dilengkapi dengan jaring nelayan di sisi kanan dan kirinya, dengan 4 boneka yang menggambarkan penumpangnya. 1 orang penumpangnya digambarkan mengenakan pakaian tradisional berwarna putih, 1 orang lagi mengenakan jubah berwarna coklat, dan 1 lagi jubah dengan warna abu-abu. Sementara 1 lagi laki-laki yang mengenakan jubah coklat tua. Ke-4 boneka tersebut ditata saling berhadapan mengelilingi tiang perahu yang menggambarkan perahu yang hendak karam. Salah satu dari boneka tersebut terlihat memegang jaring yang biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan, yang lain memegang dayung yang seolah-olah mempertahankan posisi tersebut dari terpaan ombak yang kencang. 1 boneka yang berdiri di tempat paling kanan menggambarkan Yesus Kristus yang sedang memberi pengarahan orang-orang yang berada di dalam perahu tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang penjala manusia terdapat dalam kitab suci seperti tertuang dalam Markus bab 1 ayat 14-20, dan judul perikop ini adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Yesus menggunakan istilah menjala manusia untuk menyatakan maksud panggilannya kepada para nelayan. Dalam keterangan yang terdapat di samping diorama tersebut tertulis bagi masyarakat Timur Tengah Laut diyakini sebagai kebijaksanaan hidup. Oleh karena itu, bagi mereka memancing atau menjala merupakan simbol pencarian jiwa. Sementara itu,
Dalam teks asli Yunani, kata kerja yang dipakai menerjemahkan istilah mencela manusia adalah sogron, yang merupakan kombinasi dari kata zoos dan agrein. Kata ini berarti bekerja menangkap manusia-manusia untuk membawa mereka ke kehidupan yang baru dengan profesi kita masing-masing. Dalam keterangan yang terdapat di samping diorama tersebut tertulis panggilan Simon dan teman-temannya adalah bekerja menangkap manusia-manusia untuk membawa mereka kepada kehidupan yang baru. Kalau semula Simon dan teman-temannya adalah penjala ikan yang menangkap ikan untuk dikonsumsi dan menyebabkan ikan mati, kini mereka menjadi penjala manusia yang membawa manusia kepada kehidupan, menyelamatkan hidup manusia. Bagi kita para pengikut Kristus yang hidup di zaman sekarang, perumpamaan ini semacam panggilan hidup yang harus dilaksanakan umat Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan kepada Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan pencala manusia." Panggilan kepada pemuritan ini tentunya sangat menarik dan sangat menantang bagi para pencala ikan itu. Yesus meminta mereka untuk melepaskan segala yang familiar dan nyaman, gaya hidup keseharian mereka, daerah tempat tinggal mereka, bahkan keluarga-keluarga mereka, untuk mengikuti Dia. Tidak salahlah apabila kita memuji para murid Yesus yang pertama ini. Tanggapan mereka begitu langsung dan total. Mereka meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus, dan memang ternyata pada gilirannya mereka sungguh menjadi para pencala manusia. Yesus memanggil masing-masing dari kita untuk menjadi murid-Nya. Hal ini bisa saja meresahkan kita, karena kita tidak tahu dengan pasti kemana kita akan dibawa oleh-Nya. Tetapi Yesus menjanjikan bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Lihat Matius bab 28 ayat 20. Yang diminta oleh-Nya hanyalah jawaban ya dari kita kepadanya setiap hari. Kemudian karena diberdayakan oleh Roh Kudus, kita pun mampu menjadi penjala manusia, menjadi pewarta-pewarta Injil yang tangguh sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Siapkah kita? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, semoga kami dapat bertobat dan memasuki kerajaan-Mu berkat sabda Yesus utusan kedamaian. Semoga kami Kau ikat dengan perjanjian-Mu karena kedamaian di dunia, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.